Kemudian pembagian sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti tidak meri. Tidak meri bahasa Indonesianya apa enggak? Iri kan. Karena melihat wah itu orang nggak sholat, orang kafir kok dikasih sama Allah kan gitu kayak. Terus kita yang Masya Allah yang sholih kayak gitu kayak. Puasanya sampai lemes-lemes kayak gini, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Kok biasa saja. Nah ini harus dipahami Rob. Nah, rububiyah itu yang pertama adalah rububiyah umum yang mencakup semua makhluk. Karena Allah yang memiliki, bahkan yang menciptakan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak bisa dikatakan menciptakan. Misalkan ada orang membuat kayu, betul menciptakan, membuat kursi. Ya, membuat kursi itu juga menciptakan kursi, membuat pintu itu menciptakan pintu. Tetapi bukan masuk ranah rububiyah Allah. Karena sesungguhnya itu adalah mereka tidak menciptakan, tetapi merubah saja. Karena sudah ada bahan dasarnya. Bahan dasarnya dari kayu. Nah, yang menciptakan pohon adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat pun tidak bisa. Sehingga sangat tidak pas kalau kita ada orang meminta-minta kepada makhluk Allah. Hatta itu adalah nabi ataupun malaikat. Tidak bisa. Rububiyah umum yang mencakup semua makhluk, baik yang taat maupun yang selalu berbuat maksiat, yang beriman maupun kafir, yang berbahagia maupun celaka, yang mendapat petunjuk maupun yang sesat. Rububiyah ini berarti menciptakan, memberi rezeki, mengatur, melimpahkan berbagai macam nikmat, memberi dan menghalangi, meninggikan dan merendahkan, menghidupkan dan mematikan, memberi kekuasaan dan menghilangkannya, melapangkan dan menyempitkan, melapangkan semua penderitaan, menolong orang yang kesusahan, dan memenuhi permohonan orang yang ditimpa kesulitan. Ini semua berlaku untuk seluruh makhluknya. Jadi semua makhluknya, entah itu mukmin atau kafir, semua mendapatkan porsi yang sama. Ada nikmat, kadang ada susah, ada rezeki kadang melimpah, kadang rezeki sedikit, kadang selamat, kadang mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, kulla yaumin huwa fi sya'nin." Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap hari dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Semua yang ada di langit dan di bumi ya, meminta kepada Allah dan Allah memenuhinya. Ini menarik Bapak Ibu. Ketika nanti kita mendengar ataupun mendapatkan hadis diantaranya misalkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir gitu nggih. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang meminta Allah beri, siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang meminta ampun Allah ampuni. Ada sebagian kaum muslimin yang kemudian salah memahami. Mosok Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam gitu ya. Padahal bumi ini kan berputar. Indonesia sepertiga malam sekarang. Nah, nanti di lain belahan bumi akan ada sepertiga lagi. Artinya Allah turun terus. Kapan Allah tinggal di arsy? Ini akal-akalan. Akal-akalan. Kalau seperti itu akal-akalan, semua ayat Allah akan diakal-akali, akan ditakwil lagi, sehingga mereka menakwil yang turun itu rahmatnya, bukan Allahnya. Padahal jelas
Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Seperti halnya ini, semua meminta kepada Allah dan Allah penuhi. Coba Bapak Ibu, coba misalkan sak nggudian, sak gamping, karena ini di gamping. Sak gamping ada berapa orang? Di waktu yang sama berdoa. Seperti di bar tarawih misalkan, semuanya berdoa. Ada yang minta rezeki, ada yang minta keselamatan, ada yang minta anaknya soleh, ada yang minta anaknya hafal Al-Quran, semua minta. Sak gamping ya, berapa orang? Belum se-Indonesia. Kalau menggunakan akal, bagaimana Allah bisa mendengarkan? Sana minta, sini minta. Akan kesulitan. Itulah akal manusia tidak sampai kan. Akal manusia tidak bisa memahami dengan detail sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah turun ke langit dunia, akal kita nggak sampai. Akal kita nggak sampai. Dan tidak bisa dibuktikan karena keimanan. Seperti halnya misalkan ibu cerita, tadi malam saya ngimpi ketemu dengan Pak Lurah misalnya. Ngimpi. Ketika diceritakan seperti itu, kita kan percaya kan ya? Nggak mungkin. Buktinya mana ngimpinya? Ya kan? Coba, nggak bisa. Karena alamnya lain, alam sadar dan alam mimpi. Tapi kita percaya mimpi itu ada, bukan Pak Bu? Ada, mimpi itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan. Begitu juga ketika Allah turun ke langit dunia, Allah Maha mendengar semua yang ada di bumi dan memberinya. Bagaimana Allah mendengar? Tapi kita percaya karena alam kita dengan alam Allah berbeda. Zat kita makhluk sebagai makhluk dengan zat Allah yang Maha Pencipta berbeda. Sehingga akal kita, nalar kita tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa menyamai. Sehingga ketika ada nas, ada ayat-ayat Allah ataupun kabar dari hadis Nabi SAW mengenai sifat-sifat Allah, kita menerima tanpa menakwil. Juga apalagi sampai mengingkarinya, tidak boleh. Mengingkari bahwa Allah itu turun ke langit dunia, kita ingkari, tidak boleh. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, itu tidak boleh. Tetapi kita percaya seperti itu. Kita percaya bahwa Allah Maha mendengar, tetapi kita tidak bisa sampai nalar kita bagaimana cara Allah mendengarkannya. Gitu. Demikian. Sampai di sini dulu. Mungkin ini agak berat atau agak ringan ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Lain kali ya. Boleh nggak kalau kita itu merenung, misalkan gini, kan merenungkan sisa kubur, maka itu boleh nggak? Ya, siksa kubur adalah di antara fase setelah kematian. Maka Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang paling cerdas? Kan itu enggak? Orang yang cerdas adalah orang yang, Nabi mengatakan, orang yang ingat mati dan mempersiapkan untuk mati. Berarti ibu insya Allah cerdas. Enggak. Karena orang cerdas adalah, kata Nabi, orang yang ingat mati dan mempersiapkan berbekal untuk bertemu dengan kematian. Dan di antara fase mati nanti adalah ada siksa kubur, ada nikmat kubur, dan itu ada hal yang wajar ibu untuk ingat gitu ya. Dan itu menjadi peringatan kita semua. Makanya kemarin diceritakan Utsman bin Affan ketika melewati makam selalu menangis. Tapi kalau diceritakan surga neraka tidak semenangis kalau melihat kuburan kan. Maka setelah ditanya kenapa, Utsman menjawab, karena ujian di alam kubur itu lebih berat. Kalau di kuburnya bisa selamat, artinya setelahnya akan lebih mudah selamat. Begitu juga sebaliknya, kalau di alam kubur itu sulit atau tidak selamat, maka setelahnya juga akan lebih sulit.
selamatnya.